Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar saudara? Semua sehat-sehat, amin. Semua sukacita, amin. Saya terlebih bersukacita berada di tengah-tengah saudara dengan beberapa alasan. Alasan pertama, karena ini pertama kali kita berjumpa kalau tidak salah. Saya beberapa kali sebelumnya pelayanan di sini, tapi biasanya ibadah sore. Untuk ibadah pagi baru kali ini. Dan yang kedua, saya bersukacita juga di tengah-tengah saudara karena memang di nama saya sendiri ada variabel sukacitanya. Jadi perkenalkan, saya Joy Manwaru. Joy artinya sukacita, Men artinya laki-laki. Jadi arti nama saya adalah laki-laki yang bersukacita Bapak Ibu. Tapi saya percaya semua orang di ruangan ini bersukacita. Amin Bapak Ibu. Saya Joy Manwaru. Waru adalah marga asli dari Nias. Saya berharap ada orang Nias di sini saudara. Karena kalau tidak saya langsung pamit saudara karena saya sendiri gitu ya. Saudara, saya adalah seorang dosen di STT Bethesda Bekasi. Dan kalau tidak salah ada beberapa mahasiswa saya di sini ya yang berjemaat di sini, dan Pak Gembala saudara adalah teman kami dalam saling berdiskusi, berbagi kebenaran, dan saya lebih banyak dikenal di Instagram. Ya, di Instagram di @joymanwaru saya banyak membagikan firman Tuhan di sana. Dan hari ini saya tidak datang sendiri, saya bersama dengan istri saya yang ada di samping saya tadi, dan kami sudah dikaruniai satu orang anak, baru lahir bulan Oktober ya, Oktober kemarin, dan dia sekarang sudah 5 bulan. Jadi waktu anak kami lahir itu beratnya cuma 1,8 saudara. Jadi dia termasuk BBLR ya, berat badan lahir rendah. Jadi bayangkan saudara 1,8 ya. Jadi waktu saya lihat dia di inkubator gitu ya, saya tanya sama Tuhan, Tuhan bisa hidup gak ini anak gitu ya. Lalu Tuhan bilang begini sama saya, 34 tahun yang lalu ada seorang anak lahir juga dengan berat kurang lebih 2 kilo. Anak itu tidak disentuh sama ibunya sama sekali. Karena tulang dan dagingnya sangat tipis sekali. Sehingga dia takut kulitnya anak itu terkelupas dari tulangnya. Selama 3 bulan ibunya tidak menyentuh anak itu. Setiap orang yang lewat mereka berkata mungkin anak ini tidak akan selamat. Tapi setelah 3 bulan anak itu tumbuh besar dan tumbuh besar. Anak itu jadi sangat besar dan jadi pendeta dan sekarang diundang khotbah kemana-mana. Bukankah anak itu adalah kamu? Dan kalau kamu bisa hidup bertahan sampai hari ini, kalau aku pernah menyertai kamu, maka aku juga bisa menyertai anakmu. Dan saudara, puji Tuhan, janji Tuhan digenapi, dari 1,8 sekarang dia sudah 5,5 kilogram saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Maka dari cerita itu saya ingin membagikan sebuah kebenaran kepada saudara. Providensia Allah. Providensia Allah. Kalau ada di ruangan ini yang sudah ikut asuransi prudensial atau ada agen asuransi prudensial di sini, maka prudensial come from the word providence, dalam bahasa Indonesia providensia. Apa artinya providensia? Providensia artinya menyediakan, menyertai, memelihara. Jadi itulah arti dari providensia. Dan kita akan melihat bagaimana providensia Allah bekerja dalam hidup kita dari Kejadian pasal 39. Saya mulai dengan sebuah analogi. Kalau saya berkata kepada saudara, tidak ada satupun sudut ruangan hidup saudara yang tidak dipengaruhi oleh matahari. Do you believe it? Mungkin saudara sebagian berkata, tapi di ruangan ini saya tidak melihat cahaya matahari Pak. Yang saya lihat adalah lampu, saya lihat adalah alat musik, yang saya lihat adalah segala sesuatu yang bersifat elektrik, dan saya tidak melihat cahaya matahari. Tapi saya mau berkata kepada saudara, sekalipun matahari tidak secara langsung mempengaruhi hidup saudara sekarang di ruangan ini, tapi secara tidak langsung saudara tidak akan sampai di tempat ini kalau tidak ada cahaya matahari di luar. Dengan adanya cahaya matahari di luar, maka saudara bisa melihat jalan. Kalau saudara tidak bisa lihat jalan, saudara tidak bisa sampai di ruangan ini.
Maka Bapak Ibu demikian dengan providensi Allah. Seringkali providensi Allah tidak bisa kita rasakan secara langsung, tapi saya berani berkata tidak ada satupun aspek dalam hidupmu yang tidak dipengaruhi oleh providensi Allah. Semuanya dipengaruhi meskipun engkau tidak melihatnya. Katakan amin. Maka next slide saudara, kita lihat di slide berikutnya. Maka saya akan membicarakan 3 hal, yaitu providence, perseverance, dan purpose. Perjalanan hidup saudara dimulai dengan pemeliharaan Allah dan dilanjutkan dengan dihasilkan dengan ketekunan saudara di dalam iman. Dan semua ketekunan itu ditentukan oleh atau diarahkan oleh purpose, tujuan saudara di dalam Tuhan. Maka kita mulai yang pertama, slide berikutnya, yaitu providence atau penyertaan. Kata kuncinya adalah pengulangan 5 kali kata Tuhan menyertai Yusuf di dalam Kejadian pasal 39. Kita lihat slide berikutnya, Kejadian pasal 39. Ada 5 kali pengulangan kata Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang pertama yaitu ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Hanya 1 kali? No. Yang kedua, ayat yang ketiga, Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang kelima, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Dan ayat yang ke-23, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan. Kalau saudara tulis WA kepada seseorang, lalu kalimat WA-nya seperti ini. Selamat pagi, saya hubungi Anda karena untuk menagih hutang Anda. 3 bulan yang lalu saya kasih utang sama Anda. Anda berjanji akan bayar utangmu setelah 3 bulan. Tapi sampai hari ini utangmu belum dibayar. Kalau orang lain yang memitangi Anda mungkin ada bunganya, tapi saya tidak kasih bunga. Segera bayar utang itu, kalau tidak saya datang ke rumahmu untuk menagih utangmu. Apa kata-kata yang saya ulang saudara? Kenapa kata utang saya ulang-ulang? Karena itu poin penting. Maka ketika Musa menulis Kejadian pasal 39, Roh Kudus menggerakkan Musa menulis ayat-ayat ini, maka tidak mungkinlah kebetulan ada pengulangan 5 kali Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang mau disampaikan Tuhan di dalam bagian ini, slide berikutnya, yang mau disampaikan Tuhan adalah ini. Tokoh utama dalam narasi ini adalah Tuhan, bukan Yusuf. Demikian juga tokoh utama dalam cerita hidupmu bukan kamu, tapi penciptamu. Katakan amin saudara. Seringkali orang atau kita di dunia berpikir kitalah pusat alam semesta. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, kita tersinggung. Because we are the center. Sesuatu harus menyenangkan hati kita, karena kita adalah pusatnya. Tapi saya mau berkata kepada saudara, pusat kehidupanmu bukan kamu, tapi Tuhan. Tokoh utama dalam hidupmu bukan kamu, tapi Tuhan. Itulah sebabnya di slide berikutnya, saya berkata begini, Yusuf selalu berhasil, bukan karena dia selalu pintar, selalu kuat, atau selalu cakap, melainkan karena ia selalu disertai Tuhan. Katakan amin saudara. Siapa sih yang selalu kuat? No one, tidak ada. Siapa sih yang selalu sehat? Tidak ada. Siapa sih yang selalu pintar? Tidak ada. Di ruangan ini tidak ada jaminan bahwa saudara selalu sehat, selalu kuat, dan selalu pintar, dan selalu cakap. Tapi saya mau berkata kepada saudara, sekalipun saudara tidak selalu sehat, tidak selalu kuat, ada yang selalu sama, yaitu Anda selalu disertai Tuhan. Kepintaran saudara mungkin berubah-ubah, kecakapan saudara mungkin berubah-ubah, tapi ada satu yang tidak berubah, yaitu providensia Allah di dalam hidup saudara. Once again, it is because the main character, not you, but karena karakter utama. Saudara kalau nonton film, ada tokoh utama kan? Terus ada pemain pendukung.
Semua kita kalau menonton film kehidupan kita, kita pikir kitalah tokoh utamanya. Tapi saya mau berkata kepada saudara, dalam film kehidupanmu, tokoh utamanya adalah Kristus Yesus, Anda cuma pemain pendukung. Yang menentukan narasinya bukan Anda, tapi tokoh utamanya. Itulah sebabnya seluruh keberhasilan saudara ditentukan oleh penyertaan saudara dalam kehidupan saudara. Maka slide berikutnya saya menyampaikan ada fakta historis dan kultural dalam teks ini. Yang pertama, Yusuf adalah seorang anak manja dan tidak berpendidikan. Itu fakta. Yusuf berasal dari keluarga yang miskin dan tidak berpendidikan dan dia anak manja. Kenapa saudara? Karena orang tuanya yaitu Yakub membeli baju kepada Yusuf dan tidak abang-abangnya. Ini anak yang sangat dimanjakan. Dan saya mau berani berkata kepada saudara, selama saya hidup hari ini, saya tidak pernah melihat anak manja berhasil. Anak manja selalu gagal. Kalau bukan narkoba, seks bebas, bunuh diri, kalau enggak dia menghancurkan bisnis orang tuanya. Itu anak manja. Maka jangan manjakan anakmu, katakan amin. Tapi apa yang membuat anak manja bernama Yusuf berhasil? Itu kan cuma fakta historis, bukan fakta supranatural. Karena fakta supranaturalnya adalah apa? Tuhan menjamah hati Yusuf sehingga ia menjadi berhikmat. Yusuf tidak berpendidikan, saudara. Dia tidak pernah sekolah. Tapi apa yang membuat dia selalu berhasil di Mesir? Apa yang membuat dia selalu sukses di Mesir? Tuhan menjamah hatinya sehingga dia menjadi berhikmat. Anak-anakmu doakan setiap hari, anakmu akan berhasil bukan karena dia sekolah di tempat yang terbaik, bukan itu penentuannya. Bukan karena dia mempunyai jaringan yang luas nanti, itu semua hanya peran pembantu, tapi peran utama keberhasilan anakmu adalah penyertaan Tuhan ketika Tuhan menjamah hatinya. Katakan amin saudara. Coba lihat anak-anakmu yang ke bawah sekarang. Jamah kepalanya dan doakan Tuhan menyertai engkau. Ayo saudara, silakan jamah kepala anak-anakmu. Katakan Tuhan menyertai engkau. Tuhan menjamah hatimu dan memberimu hikmat. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan kita saudara. Apa buktinya? Saya buktinya. Saudara tahu saya adalah berasal dari Nias, pulau yang sangat terpencil, dari kampung yang sangat udik. Sebagian kita di ruangan ini berasal dari kampung mungkin, tapi saya lebih kampung dari saudara. Kenapa saya lebih kampung dari saudara? Karena di lingkungan rumah kami hanya ada 2 rumah, yaitu rumah saya dan rumah tetangga saya. Kenapa? Karena di bawah kaki gunung. Di bawah kaki gunung. Sebelah kiri gunung, di depan kuburan. Kenapa kuburan saudara? Karena di Nias itu orang tua nenek moyang harus dihormati. Kuburannya nggak boleh di belakang, harus di depan. Di sebelah kanan tetangga, di belakang pohon karet. Bayangin saudara, dikelilingi yang seperti itu. Sebelah kiri gunung, depan kuburan, tetangga cuma 1 di sebelah kanan, di belakang pohon karet. Siapa yang mau tinggal di sana saudara? Ada yang mau tinggal di sana? Jam 7 malam kami sudah tidur. Karena burung hantu sudah mulai berbunyi. Sepi, tidur. Saya dari kampung saudara. Saya sering mengalami kemiskinan. Makan cuma garam, dicampur air putih. 2008 saya memutuskan ke Bekasi. Saya mulai pelayanan sebagai seorang office boy. Cleaning service di gereja. Saya bersih-bersih, saya susun kursi. Saya lap-lap drum, keyboard, saya lap-lap, speaker saya lap, every day, itu yang saya lakukan, setiap hari. Saya lakukan itu sebagai office boy. Puji Tuhan setelah bertahun-tahun jadi office boy, Tuhan kasih jalan saya bisa kuliah di sekolah tinggi teologi. Saya kalau sekolah selama 4 tahun, oleh penyertaan Tuhan, setelah 4 tahun saya lulus dengan predikat cum laude saudara. Saya cerita ini bukan untuk sombong loh saudara. Kan dimulai dengan tadi anak kampung loh saudara. Dari kampung ya. Jadi ini bukan untuk sombong, hanya ceritakan kebaikan Tuhan. Setelah lulus S1 saudara, apakah saya langsung jadi pendeta besar? Enggak saudara. Enggak ada yang undang khotbah saudara. Padahal sudah sarjana teologi, enggak ada yang undang khotbah. Akhirnya saya memutuskan untuk apa?
jadi guru di SMP Galatia. Ada murid saya nggak di sini? Tahun 2014, 2015, saya jadi guru di sana. Jadi guru agama, bukan guru seni budaya. Karena guru agama sudah ada orangnya. Jadi saya ajarin orang seni budaya, saudara. Termasuk tari-tarian, saudara. Selama 2 tahun saya kerja di sana, gaji 1,2 juta. Tapi Tuhan sertai, saya dikasih hikmat. Bagi gaji itu, saya bisa sambil kuliah S2. Setelah 2 tahun kuliah S2, saudara, saya lulus magister teologi sekali lagi dengan predikat cum laude, saudara. Saya kemudian lulus, baru mulai ada undangan khotbah. Ternyata gereja juga lihat gelar loh, saudara. Baru ada mulai satu-satu undang khotbah, bisa khotbah di gereja. Mulai dari situ, saudara, Tuhan buka pelayanan seminar ke kota-kota. Dari pulau-pulau, dari provinsi ke provinsi, saya kemana-mana. Dari kementerian-kementerian, saya pernah umur 27, saya khotbah di hadapan Menteri Agama. Di hadapan Dirjen Bimas Kristen. Saya bilang, kenapa saya yang diundang? Mereka bilang, yang diundang sedang sakit. Saya bilang, siapa? Pak Erastus Sabdono katanya. Saya bilang, saya disuruh gantiin Pak Erastus. Saya tidak habis pikir, saudara. Saudara, beberapa 2023 yang lalu, tiba-tiba ada telepon masuk di handphone saya. Shalom Pastor Joima. Shalom, saya bilang shalom. Ini dengan siapa? Oh, ini dengan Willier Kauntu. Willier Kauntu? Saya bilang, kenapa Pastor? Kenapa? Willier Kauntu idola saya, Bapak Ibu. Saya langsung gemetaran. Willier Kauntu telepon saya gitu ya. Saya bilang, kenapa Pastor? Ya, dia bilang, Pastor Joy bisa khotbah enggak di gereja saya? Astaga. Saya tidak jawab beberapa detik, saudara. Saya bilang, ini mimpi atau nyata gitu ya. Saya bilang, bisa Pastor, bisa. Akhirnya saya datang di gerejanya di GBI Plaza Indonesia. Saya khotbah di sana, saudara. Saya khotbah di depan Willier Kauntu. Seumur hidup saya tidak pernah mimpi khotbah di depan idola saya sendiri, saudara. Saya mau berkata, kalau saya ingat semua itu, saudara, kalau bukan karena penyertaan Tuhan yang memberi hikmat kepada anak kampung ini, itu semua tidak mungkin. Tapi oleh penyertaan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi mungkin. Katakan amin, saudara. Anak-anakmu doakan setiap hari supaya disertai Tuhan. Jangan yang pertama didoakan, Tuhan, anakku orang kaya dong Tuhan. Jadikan orang kaya dong. Kalau dia kaya nggak mengasihi Tuhan, dia tinggalin Anda, dia kasih di panti jompo. Tapi kalau anak Anda kaya dan disertai Tuhan, dia pasti rawat, saudara. Jadi yang utama apa? Disertai Tuhan, bukan sukses. Sukses itu hanya pemain pendukung. Wah, katakan amin, saudara. Iya, maka saudara yang kasih Tuhan di slide, ada yang sebelum itu. Nomor 2 apa? Fakta historisnya apa? Dalam budaya orang Mesir, mengangkat seorang budak jadi pegawai adalah sebuah aib. Namun Potifar berani mengambil resiko itu. Itu fakta historis. Tapi bukan fakta supranatural. Itu boleh fakta. Bahwa seorang budak adalah aib ketika diajak jadi pegawai. Diangkat jadi pegawai. Tapi fakta supranaturalnya apa? Fakta supranaturalnya adalah Tuhan yang menjamah hati Potifar sehingga ia mau mengasihi Yesus. Fakta historis tidak akan pernah bisa melampaui fakta supranatural. Katakan amin, saudara. Apa fakta historisnya? Potifar bukan orang percaya. Potifar adalah penyembah berhala. Dia tidak percaya kepada Yahweh Tuhan. Tapi sekalipun dia bukan orang percaya, hatinya dimiliki oleh Tuhan. Itu fakta supranaturalnya. Dan karena hatinya dimiliki oleh Tuhan, Tuhan bisa menjamah hatinya kapan saja Tuhan mau. Sehingga dia berani mengambil Potifar dan mengangkat sekalipun ada risikonya bagi dia. Di gereja saya berjemaat lokal, beberapa anak-anak pemuda bilang sama saya, Pastor, saya itu kalau di kantor kadang-kadang malas kasih yang terbaik kepada perusahaan. Saya bilang, kenapa?
Waktu saya lagi kerja keras, sungguh-sungguh, gak ada seorang pun yang melihat. Gak ada seorang pun yang apresiasi. Giliran saya lagi santai, lagi handphone, tiba-tiba bos datang katanya. Jadi waktu lagi kerja keras gak ada yang apresiasi, waktu lagi santai, tiba-tiba dilihat oleh bos. Akhirnya gak promosi-promosi. Akhirnya dia bilang, udahlah, seadanya aja, dia bilang, seadanya aja. Saya bilang sama dia, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat waktu engkau kerja keras, ada satu orang yang melihat dari surga, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya berkata, bosmu yang sesungguhnya adalah bosmu yang di surga. Sekalipun semua orang tidak melihat engkau bekerja keras, bosmu yang di surga melihat engkau dari surga. Dan dia pada waktunya bisa menjamah hatimu, hati bosmu yang di dunia. Dan kalau dia sudah menjamah hati bosmu yang di dunia, bosmu yang di dunia akan mempromosikan engkau. Katakan amin, saudara. Saudara mau kasih yang terbaik di tempat kerja saudara? Sekalipun tidak ada yang melihat, karena saudara tahu Tuhan melihat. Ingat, bosmu yang sesungguhnya bukan bos di kantor. Pertanggungjawaban yang sesungguhnya bukan deadline akhir bulan, tapi deadline akhir zaman. Katakan amin. Saya ulangi ya, pertanggungjawaban yang paling penting bukan deadline akhir bulan, tapi deadline akhir apa yang kau bilang sama Tuhan nanti di penghakiman terakhir. Apakah kau bisa bilang, Tuhan aku sudah bekerja keras di perusahaan di kantorku. Tuhan bilang, enggak tuh, ini catatannya ada. Itulah sebabnya Kolose pasal 3 ayat 23 bilang apa? Bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk karena memang bosmu yang sesungguhnya bukan bos di kantor. Maka bos-bos yang di kantor jangan juga jumawa. Yang bos-bos katakan amin. Wah, sedikit sekali bos ya. Karena bos yang sesungguhnya bukan Anda. Bos yang sesungguhnya bos yang di surga. Kalau engkau macam-macam, hargai karyawanmu. Berikan upah yang layak kepada karyawan. Kalau tidak, engkau berurusan di akhir zaman kepada bos yang di surga. Maka Bapak Ibu ini kasih Tuhan, inilah yang pertama, ada providensi Allah, yaitu Tuhan bisa menjamah hati siapapun. Dan yang kedua Bapak Ibu, slide berikutnya, yang kedua, kita melihat ada perseverance. Kata kuncinya adalah kontradiksi antara rumah Potifar dan penjara. Apakah Yusuf tetap tekun dalam imannya di dua tempat ini? Maka di slide berikutnya saya mencatat, ayat 4 dan ayat 22 ada kontradiksi. Di ayat 4 Yusuf sedang berada di rumah Potifar. Di ayat yang ke-22 Yusuf sedang berada di dalam penjara. Slide berikutnya, itulah sebabnya kita melihat from mansion to prison. Dari tempat yang penuh kenyamanan, rumah yang besar, kelimpahan, tiba-tiba masuk dalam penjara, tempat penuh penderitaan dan ketidaknyamanan. Apalagi faktanya, dari manajer ke narapidana. Yusuf yang sudah diangkat jadi manajer, tiba-tiba menjadi narapidana di dalam penjara. Itu berubah, itu turun, mengalami penurunan from mansion to prison, dari manajer ke narapidana, tapi ada satu yang tidak berubah dalam diri Yusuf, yaitu perseverance of faith. Ketekunan imannya tidak berubah. Apa buktinya? Baik di rumah Potifar, dia diberikan kepercayaan untuk mengatur rumah Potifar, maupun di dalam penjara, dia diberikan kekuasaan untuk mengatur penjara. Berarti Bapak Ibu ini kasih Tuhan, keadaan di sekitar Yusuf tidak merubah kedalaman iman Yusuf. Katakan amin, saudara. Maka saya mau berkata kepada saudara, saya berdoa keadaan tidak merubah iman saudara. Keadaan tidak merubah iman saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara, dari budak jadi manajer itu sukses atau gagal? Sukses dong. Dari budak tiba-tiba jadi manajer. Manajer itu apa? Kepala pegawai. Yusuf itu bukan cuma pegawai loh. Kepala pegawai. Artinya apa? Manajer. Jadi dari budak jadi manajer itu sukses.
Kita bilang itu sukses. Saya tanya selanjutnya, dari manajer ke narapidana itu sukses atau gagal? Gagal dari perspektif manusiawi. Tapi di hadapan Allah, Yusuf tidak pernah gagal. Kenapa Bapak Ibu? Karena slide berikutnya saya berkata begini, bukti orang yang disertai Tuhan bukan dia selalu sukses, tapi dia selalu setia. Katakan amin saudara. Tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, bisa enggak Yusuf mempertahankan posisinya sebagai manajer? Bisa, dengan cara berzina dengan istri Potifar. Kalau dia rela berzina dengan istri Potifar, maka istri Potifar pasti tidak akan pernah menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Posisinya sebagai manajer tetap. Banyak orang di dunia ini demi mempertahankan posisinya, dia rela berzina dengan dunia. Anda sekalipun manajer, tapi Anda berzina dengan dunia, Anda orang gagal di hadapan Tuhan. Karena bukti Anda disertai Tuhan bukan waktu Anda tetap dalam jabatan itu, tapi waktu Anda tetap setia menyenangkan hati Tuhan di dalam jabatan itu. Kenapa? Karena baik di penjara maupun di rumah mewah, dua-duanya ada Tuhan di sana. Baik waktu Anda sehat, waktu Anda sakit, dua-duanya ada Tuhan di sana. Baik waktu Anda hidup dalam kenyamanan, waktu ada saudara hidup dalam penderitaan, dua-duanya ada Tuhan di sana. Maka Bapak Ibu, kesuksesan saudara adalah ketika saudara tetap setia kepada Tuhan dalam sehat maupun sakit, dalam sukses maupun gagal, dalam nyaman maupun penderitaan, saudara tetap setia kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Dan pada akhirnya saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, kita sampai pada purpose, tujuan. Providensia Allah menyertai Yusuf, itu membuat dia bisa tekun di dalam iman. Providensia Allah membuat Yusuf bisa tekun dalam iman, dan pada akhirnya seluruh ketekunan Yusuf mengarah pada satu tujuan. Maka Bapak Ibu, apa tujuannya, apa kata kuncinya? Yaitu prinsip inklusio dari sebuah narasi atau cerita besar. Kalau kita misalnya baca kisah Yusuf Bapak Ibu, kita bisa bertanya, kalau Yusuf sudah dipilih oleh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan abang-abang Yusuf membuang dia ke sumur? Kenapa Tuhan tidak menghalangi abang-abangnya? Kenapa Yusuf diizinkan dibuang ke Mesir? Kenapa Tuhan tidak intervensi? Kenapa Tuhan izinkan istri Potifar menggoda Yusuf? Kenapa Tuhan tidak intervensi? Kenapa Tuhan mengizinkan Yusuf dibuang ke dalam penjara? Kenapa Tuhan tidak intervensi? Bukankah dalam hidup saudara juga sama? Saudara bertanya, kenapa saya di PHK? Kenapa Tuhan tidak intervensi? Kenapa saya jatuh dari motor? Kenapa Tuhan tidak intervensi? Kenapa anak saya baru lahir tiba-tiba meninggal dunia? Kenapa Tuhan tidak melakukan mukjizat? Ada banyak pertanyaan dalam hidup saudara. Kenapa? Tapi saya mau katakan kepada saudara sekarang, pertanyaan kepada kenapa itu adalah karena ada tujuan yang lebih besar dari yang Anda lihat dengan mata Anda sendiri. Itulah sebabnya Yusuf di Kejadian pasal 50 ayat ke-20 slide berikutnya mengatakan begini. Ketika dia sudah jadi Perdana Menteri, lalu abang-abangnya sedang kelaparan, abang-abangnya membuang dia ke sumur, datang kepadanya meminta makanan. Apakah Yusuf mengampuni mereka? Ya. Apakah Yusuf punya kuasa untuk memenjarakan mereka? Ada. Tapi dia lakukan? Tidak. Dia memilih mengampuni. Pertanyaannya, kenapa Yusuf memilih mengampuni? Karena Yusuf tahu persis fakta ini. Yaitu dia berkata, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan.
Jadi kenapa semua itu terjadi dalam hidup Yusuf? Ternyata untuk Allah mereka-rekakan kebaikan di balik rencana jahat abang-abangnya. Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengatur rencana manusia lain terhadap saudara. Karena mereka yang punya hidup. Yang bisa Anda atur adalah kebergantungan saudara kepada Tuhan. Sehingga rencana jahat manusia akan dirubah Tuhan jadi rencana kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka itulah sebabnya di slide berikutnya saya berkata begini, untuk setiap peristiwa Anda bisa percaya itu semua kebetulan atau itu semua kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, katakan amin saudara. Dalam hidup Yusuf, maka dengarkan saya Bapak Ibu, inilah rencana Tuhan dalam hidup Yusuf. Bagaimana semua itu bekerja untuk kebaikan. Kalau Yusuf tidak pernah dibuang ke dalam sumur, mereka tidak akan pernah ketemu pembeli budak dari Mesir. Kalau Yusuf tidak pernah dijual ke Mesir sebagai budak, dia tidak akan pernah kerja di rumah Potifar. Kalau Yusuf tidak pernah kerja di rumah Potifar, dia tidak akan pernah digoda oleh istri Potifar. Kalau Yusuf tidak pernah digoda oleh istri Potifar, dia tidak akan pernah masuk dalam penjara. Kalau dia tidak pernah masuk dalam penjara, dia tidak akan pernah ketemu kepala juru minum istana. Kalau dia tidak pernah ketemu kepala juru minum istana, dia tidak pernah ketemu Firaun untuk menafsirkan mimpinya. Kalau dia tidak pernah menafsirkan mimpi Firaun, dia tidak akan pernah jadi Perdana Menteri di Mesir. Kalau dia tidak pernah jadi Perdana Menteri di Mesir, 12 anak Yakub tidak akan tertolong, mereka akan mati kelaparan. Kalau 12 anak Yakub mati kelaparan, maka Israel tidak pernah ada. Karena Israel berasal dari 12 anak Yakub. Kalau Israel tidak pernah ada, maka Mesias tidak akan pernah lahir ke dalam dunia. Karena Yesus berasal dari Israel. Kalau Yesus Mesias tidak pernah lahir ke dalam dunia, saya dan saudara tidak akan pernah diselamatkan. Maka perhatikan saudara, setiap peristiwa dalam hidup Yusuf ternyata mempunyai agenda yang sangat besar. Katakan amin saudara. Tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari ini, percayalah ada agenda Tuhan di baliknya. Berarti kalau ada yang menyakiti saudara, mengampuni enggak? Ampuni. Karena saudara tahu rencana jahat orang terhadapmu akan dirubah Tuhan jadi kebaikan. Tapi kalau engkau tidak mengampuni, Tuhan tidak di pihakmu. Tapi kalau engkau mengampuni, Tuhan ada di pihakmu. Dia akan merubah rencana jahat itu menjadi kebaikan. Saya berdoa Bapak Ibu, providensi Allah menyertai saudara, sehingga apapun yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil, katakan amin. Juga saudara dalam ketekunan iman, sehingga di atas maupun di bawah, saudara tetap setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, hati saudara mengerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau bertindak dan bergerak serupa dengan Kristus dalam perbuatan saudara setiap hari. Yang percaya, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Bisa bawa lagu yang saya kirim itu. Saya mengundang istri saya untuk menyanyikan satu lagu. Ini adalah lagu tentang penyertaan Tuhan, saudara. Dunia berubah, namun
tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari bersama-sama serukan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selama-lamanya, selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari angkat kedua tangan saudara dengan iman, terima perlindungan Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan Tuhan akan memberkati hidup saudara. Providensia Tuhan akan menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Dia tak akan pernah meninggalkanmu. Sampai detik ini Tuhan jamalah setiap umat-Mu, jamalah setiap umat-Mu di tempat ini. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Pengharapanku. Engkaulah pengharapan kami, dan tidak ada tempat lain kami bergantung selain kepadamu. Itulah sebabnya pagi hari ini kami bersuka cita karena firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, kalau ada di antara jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami kelemahan iman oleh karena masalah yang mereka hadapi, mungkin mereka mengalami dibuang ke Mesir, mungkin mereka mengalami dibuang ke dalam penjara, mungkin mereka mengalami dikhianati, difitnah oleh orang. Pada pagi hari ini saya berdoa kepada hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang mengalami demikian. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan hadir dimanapun mereka terbuang. Apapun penderitaan yang mereka alami, Tuhan hadir. Kalau ada yang sakit, saya berdoa hari ini, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menjamah sakit penyakitmu, dan Tuhan mengangkatnya, dan engkau pulih kembali dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara mengalami masalah dalam kebutuhan sehari-hari, saya berdoa Tuhan membukakan pintu-pintu yang baru bagi Anda. Bagi saudara, pekerjaan yang baru, berkat-berkat yang baru terbuka bagi saudara. Kalau ada di antara saudara yang mengalami masalah dengan suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan menantu dengan mertua, hari ini saya berdoa damai sejahtera Tuhan turun atas keluargamu di dalam nama Yesus. Oh Jesus, satu-satunya pengharap, oh satu-satunya pengharap, oh satu-satunya pengharapanku.
Yesus. Semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Dia sumber kuat. Mari tepuk tangan sama-sama yang percaya Dia sahabat.